Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba membacakan kitab Matan Warakat dan syarahannya. Ini namanya kitab Hasyiah. Hasyiah Warakat maksudnya. Jadi hasyiahnya di dalamnya karangan Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati. Syarah warakatnya karangan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu amin. Dalam membahas tentang usul fikih. Jadi sering kita dengar ini sebagai kitab warakat. Sebenarnya bukan kitab warakat. Kalau di luar yang di dalam kurung mulai dari bismillah fahadhihi warakatun itu namanya matan warakat. Karangan Imam Haramain. Yang di luar kurung, di luar syarah warakat karangan Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Di dalam hasyiah baru karangan Syekh Dimyati. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun sesudahnya bismillah itu nisya maka fahadhihi warakatun qalilatun. Maka bermula ini itu warakah, beberapa lembar, qalilatun yang sedikit. Yang pertama Imam Haramain di luar, beliau cuma memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, tentunya karena mengikuti Al-Quranul Karim. Kemudian beliau tidak mengikutinya dengan pujian. Ini bisa jadi, kata Syekh Dimyati, bisa jadi karena gini, dalam bismillah itu sudah ada puji. Ketika kita menetapkan, menyebutkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu dengan sendirinya itu memuji Allah. Sudah ada pujian di dalam bismillah. Adapun dengan salawat, kenapa beliau tidak berselawat? Ini kemungkinan beliau berselawat secara lafzi, tapi beliau tidak menulisnya karena ini tujuannya untuk ringkas kitab yang pendek banget. Makanya beliau mencukupkan bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun sesudahnya bismillah fahadhihi warakatun, maka bermula ini itu beberapa lembaran. Jadi hadhihi isim isyarah. Ini kalau beliau duluan menulis isi kitab daripada muqaddimah, berarti hadhihi ini isim isyarah yang musyaru ilaihnya bisa saja ke dalam pikiran atau ke dalam tulisan. Kalau duluan beliau menulis baru bikin khutbah belakangan. Maka bermula ini apa? Ini yang ada dalam pikiran saya. Uraian-uraian yang ada dalam pikiran saya itu akan jadi beberapa lembar. Bisa juga ini yang udah diuraikan. Kalau memang duluan menulis kitab daripada khutbah, fahadhihi, maka bermula ini yang udah saya tulis itu beberapa lembar. Kalau duluan membikin khutbah daripada isi kitab, itu dipastikan hadhihi musyaru ilaihnya yaitu ke dalam pikiran. Maka bermula ini yang ada dalam pikiran saya yang akan saya tulis. Nah, jadi warakatun ini jamak qillah. Kalau jamak qillah itu artinya pasti sedikit. Nah, kemudian syarih Imam Jalaluddin Al-Mahalli menambahkan lagi qalilatun. Maka bermula ini itu beberapa lembar yang qalilah. Sebenarnya walaupun beliau tidak menulis qalilah, bisa dipahami qalilah ini dari warakah. Namun karena kitab ini untuk kita pemula, enggak ada salahnya beliau menjelaskan. Fahadhihi warakatun qalilah, maka bermula ini itu beberapa lembar yang sedikit. Nah, jadi yang dalam kurung ini fahadhihi warakatun itu matan yang ditulis oleh Imam Haramain. Mungkin perlu kita lihat sedikit siapa beliau, Imam Haramain. Jadi Imam Haramain ini salah satu dari guru Imam Syafi'i rahimahumullah. Ini warakat. Sannafhal Imamul Alimul Allamah, telah mengarang akannya warakat tadi oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah, imam yang alim lagi yang sangat alim, Abdul Ma'ali Abdul Malik
bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Jadi beliau bermadzhab Syafi'i. Wulida sanata tis'a asyarata. Beliau lahir pada tahun 19 dan 400. Lahir tahun 419 Hijriah. 419 Hijriah. Jawara bi Makkah wal Madinah. Beliau bolak-balik ke Mekah Madinah arba'a sinina, selama 4 tahun. Yafti wa yajma'u turuq Syafi'i. Jadi beliau lahir tahun 419, pulang pergi ke Mekah dan Madinah selama 4 tahun menjadi mufti. Summa ada ila Naisabur. Kemudian beliau kembali ke Naisabur. Fabana lahul waziru Nizamuddin. Maka membangun untuk beliau oleh wazir, Menteri Nizamuddin, Al-Madrasatan Nizamiyah, satu sekolah Nizamiyah. Faqataba biha faqataba. Maka beliau berkhutbah di madrasah tersebut. Wa jalasa, duduk, lil wa'di, untuk memberi nasihat, wal munadharah, dan untuk munadharah. Wa mata, dan beliau meninggal pada tahun samanen wa sab'ina wa arba'ami'ah, 478. Jadi beliau meninggal 478 Hijriah. Fa umruhu nahu tis'en wa khamsina sana. Umur beliau kisaran 59 tahun. Nah, ini kesimpulannya. Lahir 419, meninggal 478, umur beliau 59. Jadi beliau disebut dengan Imam Haramain. Kenapa? Salah satu alasannya karena beliau pulang pergi ke Mekah Madinah. Ada juga nanti yang menyatakan kenapa beliau disebut Imam Haramain, karena fatwa untuk haram Mekah dan Madinah itu beliau. Selama ada beliaulah yang berfatwa. Begitu. Adapun syarah dari matan Warakat ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini kita baca sedikit tentang beliau. Hadhihi min kalami syarih. Jadi qalilah itu kalam syarih. Wahwal imamul alimul allamah Syekhul Islam Muftil Anam. Kurang kelihatan, kecil. Nah, yaitu Jalaluddin Muhammad Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Wulida, lahir tahun 791. Beliau lahir Khamsun Situn Sab'un 791. Dan beliau meninggal beliau meninggal pada tahun 864. Jadi umur beliau kisaran 74 tahun. Nah, itu. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Jadi tashtamilu ini kita sifat kepada warakah tadi, maka bermula ini itu beberapa lembar yang sedikit. Tashtamilu yang mengandung ianya beberapa lembar, ala ma'rifati mengandung kepada mengenal beberapa pasal, min usulil fiqhi dari usul fiqh. Atau boleh juga tashtamilu ini menjadi khabar kedua. Fahadhi warakatun qalilatun tashtamilu. Maka bermula ini itu beberapa lembar yang sedikit itu yang mengandung ia ala ma'rifati fusulin, untuk mengenal beberapa pasal, min usulil fiqhi dari ilmu usul fiqh. Nah, jadi dalam kitab ini berarti isinya mengenal tentang beberapa pasal, beberapa kaedah dasar yang berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Nanti akan dijelaskan apa itu usul fiqh. Yantafi'u bihal mubtadi'u, yang akan bisa mengambil manfaat biha dengannya warakah, oleh al-mubtadi, oleh orang yang baru belajar, wa ghairuhu, dan oleh lainnya si mubtadi. Ya, yantafi'u biha, yang bisa bermanfaat dengannya warakat, mengambil manfaat dengannya warakat oleh si mubtadi, orang yang baru mulai, ya tentunya bermanfaat dengan cara kita mempelajarinya.
Kemudian dan oleh lainnya si mubtadi. Lainnya si mubtadi juga bermanfaat karena dalam kitab ini walaupun sangat tipis sekali mengandung banyak hal yang sangat penting. Nah, orang yang sudah tahu sekalipun bisa membantunya untuk lebih mudah menghafadznya. Ada. Wadzalika, dan bermula demikian. Demikian ini musyharu ilaihnya kemana? Lafdhu usulil fiqhi. Artinya lafaz usul fiqh. Ya. Zalika, bermula demikian. Demikian apa? Demikian lafaz usul fiqh. Itu muallafun min juz'aini mufradaini. Itu disusun keduanya. Min juz'aini dari 2 juzuk mufradaini yang mufrad keduanya. Wadzalika muallafun min juz'aini mufradaini. Dan bermula demikian lafaz usul fiqh itu muallafun, itu yang disusun akan dianya dari 2 juzuk yang mufrad keduanya. Nah, jadi ini maksudnya zalika lafaz usul fiqh. Usul fiqh pada asalnya sebelum dijadikan nama pelajaran. Sebelum kata usul fiqh dijadikan satu nama pelajaran, pada dasarnya ini tersusun dari 2 juzuk. Usulun dan al-fiqhu. Dari 2 bagian. 2 bagian yang mufrad keduanya. Tapi kalau kita lihat lafaz usul jamak, fiqh mufrad. Nah, jadi maksudnya di sini mufrad sebagai lawan jumlah, bukan mufrad lawan tasniyah atau jamak. Nah, jadi usulul fiqh tersusun dari 2 bagian yang mufrad keduanya ini minal ifradil muqabili litarqib. Dari mufrad yang berlawanan ianya mufrad tadi bagi tarkib, bagi murakkab. Lal jam'i wal lal jam'i. Bukan mufrad yang lawannya jamak. Jadi usulun mufrad, al-fiqhu juga mufrad. Maksudnya bukan murakkab, fiqhu bukan murakkab. Wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Dan bermula muallaf, sesuatu yang digabungkan, sesuatu susunan. Wal muallafu, dan bermula muallaf, sesuatu yang tersusun itu yu'rafu, dikenalkan akan dianya muallaf, bi ma'rifati ma, dengan mengenal ma, ullifa, yang disusun akan dianya muallaf darinya ma. Maksudnya begini, karena usulul fiqh ini tersusun dari 2 juzuk, untuk mengenal usul fiqh, kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari usul fiqh. Usul itu apa? Fiqh itu apa? Sesudah kita mengenal usul dan mengenal fiqh, baru kita tahu apa itu usul fiqh. Karena sesuatu yang tersusun itu bisa diketahui dia dengan mengenal bagian-bagian susunannya. Karena itu, Imam Haramain sebagai penulis matan baru menjelaskan fal aslu, maka bermula asal. Jadi fal aslu, maka bermula asal, tujuan beliau pengen menjelaskan bahagian pertama dari usulul fiqh. Jadi usul jamak memang, tapi beliau memperkenalkan dulu dengan mufradnya fal aslu. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awal, ini ada, maka bermula asal. Asal alladhi huwa, yang dianya asal itu mufrad bahagian yang pertama. Jadi asal dari usul fiqh maksudnya. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu, maka bermula asal itu ma yang dibangunkan di atasnya ma akan lainnya ma. Fal asal, maka bermula asal itu ma, asal itu sesuatu, yubna alaihi, yang diletakkan di atasnya ghairuhu akan lainnya. Jadi asal itu pondasi
di mana barang lain berada di atasnya. Itu asal. Asal itu yaitu bagian pertama dari usul fiqh. Ka aslil jidari ay asasi, seperti asal dinding. Ka aslil jidar, seperti asal dinding atau pondasi dinding, ay asasihi, asasnya dinding, pondasinya. Wa asli syajarati, dan seperti asal pohon. Asal pohon maksudnya akarnya pohon, ay tarfihi sabiti fil ardi, ay tarfihi, ujungnya pohon, akarnya pohon, asabit yang tetap ya fil ardi, dalam bumi. Jadi beliau pengen menjelaskan arti asal secara lugawi, yaitu sesuatu yang di atasnya itu diletakkan yang lain. Seperti pondasi dinding, itu asal bagi dinding. Dinding berada di atasnya. Seperti asal pohon, yaitu akarnya pohon. Karena beliau telah menjelaskan asal, dan asal itu merupakan lawan dari furu', maka beliau pun menjelaskan furu'. Walaupun dalam nama usul fiqh itu nggak ada kata furu'nya. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Dan bermula furu'. Furu' alladhi huwa muqabilul asli. Furu' alladhi yang bermula dianya furu' itu muqabilul asli, lawan dari asal, itu ma yubna yang dibangunkan akan dianya ma ala ghairihi, di atas lainnya ma. Dan bermula furu' itu ma yang diletakkan akan dianya ma di atas lainnya. Jadi furu' itu cabang, sesuatu yang diletakkan di atas asal tadi, itu namanya furu'. Ka furu'i syajarati li asliha, seperti cabang pohon. Ka furu'i syajarah, seperti cabang-cabang pohon, li asliha, bagi asalnya pohon. Pohon berada di atas akarnya. Wa furu'il fiqhi, dan seperti furu' fiqh, seperti cabang-cabang fiqh, li usulihi, bagi usulnya fiqh. Nah, itu bahagian pertama, yaitu arti asal. Kemudian bahagian kedua, fiqh. Wal fiqhul ladzi huwal juz'u tsani lahu ma'nan lughawiyyun. Wal fiqhu, dan bermula fiqh. Wal fiqhu, dan bermula fiqh. Fiqh alladzi huwa, yang bermula dengannya fiqh itu juz'u tsani, itu juz'u yang kedua. Wal fiqhu, dan bermula fiqh. Fiqh alladzi, yang bermula dengannya fiqh itu bahagian yang kedua, itu lahu, sabit baginya fiqh itu ada makna lughawi wa makna syar'i, dan ada makna syar'i. Apa makna lughawi? Wa huwal fahmu, dan bermula dianya makna lughawi bagi fiqh, yaitu faham. Arti fiqh itu faham secara bahasa. Ya, makna syar'inya, wa makna syar'i kita atas kepada makna lughawi. Wa makna syar'inya apa? Wa huwa, dan bermula dianya fiqh bermakna syar'i itu ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Dianya fiqh itu ma'rifatul ahkam, mengenal segala hukum-hukum yang syar'i. Jadi hukum yang syar'i bukan hukum yang akli. Wa huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengenal hukum-hukum yang syar'i, hukum allati tariquha, yang bermula jalannya mengenal, itu ijtihad. Nah, jadi arti fiqh di sini mengenal hukum-hukum agama yang cara mengenalnya ijtihad. Jadi hukum agama, bukan hukum akal. Kalau mengenal hukum akal, itu bukan fiqh namanya. Mengenal hukum syara' yang cara mengenalnya ijtihad, itu fiqh. Ada juga hukum fiqh nanti, hukum syariat, yang cara mengenalnya bukan ijtihad, itu juga bukan fiqh. Jadi fiqh itu artinya terbatas kepada mengetahui hukum syariat yang cara mengetahuinya lewat ijtihad. Mana contohnya? Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti mengetahui dengan bahwa sungguh niat dalam wudu itu wajib. Ketika seorang mujtahid mengetahui bahwa niat dalam wudu itu wajib, itu namanya fikih. Kenapa? Karena untuk mengetahui niat dalam wudu itu wajib, itu perlu kepada ijtihad. Karena nggak ada dalil jelas yang menyatakan kalau mau wudu harus ada niat. Nggak ada.
Dalam Al-Quran cuma ada fa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, bila kalian mau salat maka basuhlah muka kalian. Enggak ada ceritanya niat segala macam. Kalaupun ada hadis umum innamal a'malu binniyat, amal itu semua amalan itu butuh kepada niat. Enggak ada yang menyatakan apabila engkau wudu maka niatlah. Enggak ada dalil. Makanya untuk mengetahui bahwa niat dalam wudu itu hukumnya wajib, perlu kepada ijtihad. Satu pemikiran para mujtahid. Wa annal witra mandubun, seperti mengetahui bahwa sungguh witir itu sunnah, solat witir sunnah. Sementara hadis-hadisnya menunjukkan bahwa dia seperti wajib. Autiru, innallah yuhibbul witir. Witirlah kalian. Nah, jadi hadis-hadis yang menunjukkan tentang witir kelihatannya wajib, tapi para ulama memahami bahwa witir sunnah. Ini perlu kepada ijtihad. Wa annan niyata minal lalli syartun fi shaumi Ramadan. Dan seperti mengetahui bahwa sungguh niat dari malam hari itu menjadi syarat pada puasa Ramadan. Seperti wajib kita menjatuhkan niat di malam hari. Ini butuh ijtihad, enggak ada dalil. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabiyyi. Dan seperti mengetahui bahwa sungguh zakat itu wajib pada harta si sabi. Ghairu wajibatin fil hulliyil mubah. Ketiadaan wajib pada perhiasan yang dibolehkan. Wa anna zakata, anna ini semuanya kita ataf kepada bi anna. Ka ilmi bi anna, seperti mengetahui bi anna zakata dengan bahwa sungguh zakat itu wajib fi malis sabi, pada harta si sabi. Ghairu wajibah, ghairu kita sifat kepada wajibah, ghairu wajibah atau ghaira wajibah, ketiadaan wajib pada perhiasan yang dibolehkan. Wa annal qatla bimisqalin, dan seperti mengetahui dengan bahwa sungguh membunuh bimisqal, saqala yaskalu, maskalun, misqalun, bimisqalin isim alat. Wa annal qatla, seperti mengetahui bahwa sungguh membunuh dengan miskal, dengan alat berat, yujibul qisasa, mewajibkan ia akan qisas. Wa nahwi zalik, dan seumpama demikian, mim masailil khilafi, dari segala masalah-masalah khilaf. Bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihada, dengan sebalik ma yang tidak adalah jalan mengenalnya ma, dengan sebalik ma yang tidak adalah jalannya ma itu ijtihad. Beda lagi sesuatu yang kita ketahui bukan lewat ijtihad. Kalau bukan lewat ijtihad tidak disebut fiqh. Kal ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibah, seperti mengetahui bahwa sungguh salat yang 5 itu wajib. Orang mengetahui salat 5 waktu itu wajib. Jadi pengetahuan tentangnya itu tidak disebut fiqh, orangnya tidak disebut seorang yang faqih. Karena dalilnya jelas. Wa anna zina muharramun, dan seperti mengetahui bahwa sungguh zina itu diharamkan. Itu bukan fiqh, jelas dalilnya. Wa nahwi zalik, dan seumpama demikian, minal masailil qat'iyah, dari segala masalah-masalah yang qat'i. Fala yusamma fiqhan, maka tidak dinamakan akan dianya semua tadi akan fiqh. Fal ma'rifatu huna al-ilmu bi ma'na dhan. Maka bermula ma'rifah di sini tadi ma'rifatul ahkam. Fikah adalah mengenal hukum-hukum. Jadi ma'rifah di sini artinya ilmu, mengilmui, mengetahui hukum-hukum bi ma'na dhan, dengan makna dhan, karena memang dalam fikah dhan semua. Ya. Besar dhan 75% ya kan. Mengetahui hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya ijtihad, yang lebih cenderung kepada benarnya daripada salahnya, berdasarkan alat-alat yang dimiliki oleh mujtahid tentunya nanti. Ini sampai di sini dulu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.